Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Bu? Jelas, Bu. Mulai saja ya, walau baru ada 8 orang karena sudah lebih dari 7 menit, sudah 10.37. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Semoga amal ibadah puasa kita pada Ramadan lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun selanjutnya. Hari ini kita akan membahas mengenai aljabar bolen. Jadi di 2 minggu lalu ya, atau sebelum libur Idul Fitri sudah saya sampaikan mengenai aljabar bolen itu seperti apa, kemudian hukum-hukum di aljabar bolennya apa, perbedaan antara aljabar biasa dan himpunan, kemudian ada mengenai pembahasan mengenai ekspresi bulan, kemudian fungsi bulan yang ekuivalen itu seperti apa, dan ada pembahasan mengenai tabel kebenaran di dalam aljabar bulan, cara membentuknya, ada berapa baris, berapa kolom, ada berapa term atau suku, dan lain sebagainya. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai bentuk kanonik. Bentuk kanonik ini berhubungan dengan penyajian dari ekspresi bulan, bisa melalui nanti ada penjumlahan dari hasil perkalian atau perkalian dari hasil penjumlahan. Kemudian nanti kita bahas juga mengenai contoh aplikasi dari aljabar bolen dalam sistem pesaparan atau dalam rangkaian digital melalui sirkuit elektroniknya dan lain sebagainya. Nah, masuk ke dalam bentuk kanonik, jadi tadi saya sebutkan bahwa bentuk kanonik ini berhubungan dengan penyajian ekspresi bolen. Apa itu ekspresi bolen sudah saya sampaikan di minggu sebelum libur Idul Fitri. Nah, ini ada dapat disajikan ekspresi bolennya itu melalui penjumlahan dari hasil kali. Jadi ada perkalian dulu, baru dia dijumlahkan. Ini adalah ekspresi bulannya. Kemudian ekspresi bulannya itu dalam bentuk perkalian atau produk momen. Kemudian ada penjumlahannya. Jadi penjumlahan dari hasil kali. Dijumlahkan dari hasil kalinya. Kemudian ada penyajian ekspresi bulan dalam bentuk perkalian dari hasil jumlah. Jadi ini dijumlahkan dulu, setiap hasil jumlah dari ekspresi bulannya masing-masing ini dikalikan. Jadi di dalam bentuk kanonik itu ada dua, ada penjumlahan dari hasil kali, artinya ekspresi bulannya dalam bentuk perkalian, kemudian nanti dijumlahkan setiap ekspresi bulannya. Kemudian penkalian dari hasil jumlahnya. Nah, berkaitan dengan bentuk kanonik, di dalam bentuk kanonik setiap suku atau term di dalam ekspresi itu mengandung literal yang lengkap dalam peubah X, Y, Z, baik peubah ini tanpa komplement maupun dengan komplement. Nah, di sini literalnya itu disebutkan literal lengkap, di mana notasinya ada tanda gelombang di atasnya, sehingga tadi disebutkan literal itu baik peubah tanpa komplement maupun dengan komplement, berarti ada dua. Ini tanpa komplement, kemudian yang ada komplementnya. Kemudian termnya itu ada dua bentuk, tadi kan ada hasil kali dari penjumlahan dan hasil penjumlahan dari hasil kali, atau penjumlahan dari hasil kali, sehingga ada yang disebut sebagai min term, kemudian ada juga yang disebut sebagai max term. Min term itu adalah hasil kali, jadi ekspresi bulannya adalah perkalian dari setiap sukunya di sini. Ini perkalian dari setiap sukunya, di mana sukunya itu dalam bentuk suku di dalam ekspresi bulannya itu mengandung literal yang lengkap, yaitu X, Y, Z, kalau ada 3 peubah. Kemudian peubah X, Y, Z-nya ini ada X biasa dan X komplement, kemudian Y-nya juga ada Y biasa dan Y komplement, Z-nya juga sama, ada Z biasa dan ada Z komplement. Ini kita tulisnya ada gelombang di atas, Y juga sama, kalau dituliskan Z juga sama, ada gelombang di atasnya. Nah, min term itu adalah ekspresi bolen dari perkalian dari setiap sukunya. Jadi dituliskan seperti ini. Kalau di sini indeksnya adalah 1, 2, 3, kalau tadi kan ada X, Y, Z sama saja hanya itu.
Kemudian maxterm itu adalah hasil jumlah, jadi ekspresi booleannya itu dijumlahkan seperti ini. Jadi di dalam minterm adalah hasil kali, sedangkan maxterm itu adalah hasil jumlahnya. Kemudian peubahnya itu baik tanpa komplement maupun dengan komplement di dalam ekspresi booleannya itu literalnya itu harus lengkap. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Tadi disebutkan minterm dan maxterm itu harus mengandung literal yang lengkap. Minterm adalah perkalian, contohnya ada fungsi boolean di sini f x y z itu adalah x komplement y komplement z ditambah dengan x y komplement z komplement x y z. Minterm adalah hasil perkalian ini adalah minterm 1, kemudian minterm 2, minterm ketiga. Kemudian dia ditambahkan sehingga fungsi boolean ini mengandung 3 buah minterm. Kemudian ada lagi contoh fungsi booleannya itu adalah g, x, y, z. Ada maxterm. Tadi maxterm adalah penjumlahan. Ini maxterm pertama, maxterm kedua, kemudian maxterm ketiga, maxterm keempat, dan maxterm kelima. Hasil maxtermnya ini adalah dikalikan. Minterm perkalian, kemudian dijumlahkan, kalau maxterm itu penjumlahan baru dikalikan. Sehingga fungsi boolean ini memiliki 5 buah maxterm. Paham ya perbedaan antara minterm dan maxterm. Kemudian berkaitan dengan bentuk kanoniknya itu seperti apa. Jadi ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih maxterm itu disebut sebagai bentuk kanonik. Ingat ya, bentuk kanonik itu adalah ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm. Minterm itu dijumlahkan, tapi mintermnya adalah perkalian dari termnya. Kemudian perkalian dari satu atau lebih maxtermnya. Nah, ada 2 macam bentuk kanonik. Yang pertama adalah SOP dan yang kedua adalah POS. SOP itu adalah sum of product atau penjumlahan dari hasil kali. Artinya SOP ini akan selalu berkaitan dengan minterm. Karena menjumlahkan dari hasil kali. Mintermnya itu adalah hasil kali. Kemudian ada bentuk kanonik POS. POS ini adalah product of sum, yaitu perkalian dari hasil jumlah. Sehingga ini akan selalu melibatkan maxterm, yaitu hasil jumlah yang dikalikan. Paham ya? Jadi perbedaan SOP dan POS. Jadi bentuk kanonik itu adalah ekspresi boolean yang dinyatakan, sekali lagi ya, adalah sebagai penjumlahan atau lebih, satu atau lebih minterm, atau perkalian dari satu atau lebih maxterm. Kalau penjumlahan satu atau lebih minterm, itu bentuk kanoniknya adalah penjumlahan dari hasil kali atau SOP, sum of product. Kemudian kalau perkalian dari satu atau lebih maxterm, itu adalah perkalian dari jumlah, yaitu product of sum atau POS-nya. Nah, ini adalah contoh yang tadi sudah saya tunjukkan. Bentuk kanoniknya tadi ada 2, SOP dan POS. SOP adalah sum of product. Sum product ini bisa juga disebut sebagai bentuk normal disjunctive atau disjunctive normal form. Contohnya sudah saya tunjukkan tadi, ada minterm 1, minterm 2, minterm 3, kemudian dijumlahkan. Kemudian bentuk kanonik yang keduanya adalah POS, product of sum, bentuk normal konjunktif atau conjunctive normal form. Dia melibatkan maxterm, ada maxterm 1, maxterm 2, maxterm 3, maxterm 4, maxterm 5, kemudian dikalikan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kita lanjutkan. Berkaitan dengan minterm dan maxterm, di dalam tabel kebenarannya nanti ada pembentukan suku, kemudian ada notasinya. Di beberapa minggu lalu ya, sudah saya sampaikan, atau di pertemuan ke-9 sudah saya sampaikan bagaimana menentukan banyaknya baris di dalam tabel kebenaran berdasarkan banyaknya peubahnya. Nah, di sini misalnya kita memiliki 2 peubah, peubahnya ini adalah X dan Y, maka banyaknya baris yang harus dibentuk di dalam tabel kebenarannya itu adalah 2 pangkat 2. Karena ini ada 2 peubah sehingga pangkatnya adalah 2, artinya kita harus membentuk 4 baris.
Kemudian pembentukan kolomnya berdasarkan banyak peubah, kolom pertama dan kolom kedua, peubah 1, peubah 2 atau term X dan term Y. Kemudian dari 4 baris ini setengah awalnya itu adalah 0 dan 0. Kemudian setengah selanjutnya adalah 1 dan 1. Oke. Kemudian untuk kolom keduanya itu setengah dari ini. Bagi lagi setengah, seling berarti 0 dan 1. 0 dan 1. Sama seperti ini. Kemudian yang perlu dicatat dalam pembentukan suku di minterm, 0 ini artinya adalah komplement atau ada tanda seperti turunan di dalam kalkulus, ini adalah komplement. Kemudian kalau tanda 1 itu tanpa komplement. Jadi untuk minterm, 0 itu komplement. Kemudian 1 itu tanpa komplement. Artinya minterm tadi kan hasil kali, sehingga kita gunakan logikanya N. 0 N itu, masih ingat ya di dalam aljabar Boolean itu hanya ada operasi plus, operasi dot, dan operasi komplement. Plus ini adalah OR. Kemudian dot itu adalah N, kemudian komplement itu adalah not. Ya, tadi juga sudah ada bayangan atau sudah sempat disinggung di dalam video yang saya putarkan. Kemudian kita bentuk suku untuk mintermnya. Minterm itu adalah hasil perkalian 0 dikali 0. 0 untuk X adalah X komplement, kemudian 0 untuk Y adalah Y komplement. Sehingga suku mintermnya ditulis sebagai X komplement dikalikan Y komplement. Nanti notasi atau lambangnya itu adalah M kecil 0. Indeksnya dimulai dengan 0, bukan dimulai dengan 1. Kemudian 01 ini adalah komplement untuk X. Kemudian 1 ini tanpa komplement sehingga ditulisnya adalah Y saja. Artinya X komplement Y nanti minterm 1 indeksnya. Kemudian 1 untuk X itu adalah X. Yang ini 0 untuk Y adalah Y komplement sehingga XY komplement itu adalah M2. Selanjutnya 1 untuk X adalah X, 1 untuk Y adalah Y, ini adalah XY, ini adalah minterm ketiga. Jadi untuk minterm 0 itu adalah X komplement, ini X komplement, Y komplement, ini adalah Y. Paham ya? 0 untuk komplement, kemudian 1 untuk tidak komplement. Nah, ini kebalikannya dengan max term. Kalau max term, 0 itu adalah tanpa komplement, sedangkan 1 itu adalah komplement. Jadi 0 adalah tanpa komplement, 1 itu dengan komplement. Max term tadi saya sebutkan atau sudah dibahas, max term itu adalah penjumlahan, sehingga untuk max term X ini adalah X, kemudian ini adalah X, ini X komplement, ini X komplement, kemudian yang ini 0 adalah Y, 1 adalah Y komplement, yang ini adalah Y, kemudian yang ini adalah Y komplement. Tinggal ditambahkan X ditambah dengan Y, itu adalah notasinya M besar untuk max term, dimulai dengan indeks 0 juga. Kemudian X, Y komplement, X plus Y komplement, yaitu max term 1, indeksnya. Kemudian X komplement dan Y, ditambahkan X komplement tambah Y, X komplement ditambah Y komplement, yaitu M3. Paham ya? Jadi perbedaannya untuk minterm 0 itu komplement, untuk max term 1 itu adalah komplementnya, kebalikannya. Kemudian kita lanjutkan, ketika kita memiliki 3 peubah atau termnya itu ada X, Y, Z, artinya baris yang harus dibentuknya adalah ini ada X, Y, Z, sehingga ada 3 term. Artinya banyaknya baris itu adalah 2/3 atau 8 baris. Jadi kolom pertama adalah term X, kedua term Y, ketiga adalah term Z. Kemudian dari 8 baris bagi setengah, ini berarti 4 awal adalah 0, 4 selanjutnya adalah 1. Kemudian di kolom keduanya dari 4 0 ini dibagi 2.
dibagi 2 lagi, setengah awalnya adalah 0, setengah selanjutnya adalah 1. Yang 1 juga sama, Anda bagi 2, setengah awalnya adalah 0, setengah selanjutnya adalah 1, baru di kolom yang terakhirnya adalah bagi 2 0-nya. Jadi seling, ini juga sama bagi 2, yang ini bagi 2, ini bagi 2. Artinya 0, 1, 0, 1, 0, 1. Jadi kalau nanti Anda memiliki misalnya bertemu dengan kasus yang melibatkan 4 peubah, ya ini adalah 2 pangkat 4 atau 16 baris. Artinya 16 baris di kolom pertama dibagi 2, yaitu 8 awalnya adalah 0, 8 selanjutnya adalah 1, kolom keduanya sama, dari 8, 0 dibagi 2 berarti 4 awalnya 0, 4 selanjutnya adalah 1. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita memiliki 8 baris dari 3 peubah, bentuk mintermnya sama. Jadi untuk minterm, 0 itu adalah komplement, jadi ini adalah X komplement, ini X komplement, ini X komplement, yang ini X biasa. Kemudian Y komplement, ini Y komplement, Y, dan seterusnya, Y komplement, Y komplement, ini adalah Y dan Y. Kemudian yang ini Z komplement maksud saya, kemudian Z komplement, ini juga Z komplement, Z komplement, dan Z. Nah, di minterm itu dibentuk menggunakan perkalian. Jadi 0, 0, 0 adalah X komplement kali Y komplement dikali Z komplement. Nanti notasinya sama. Ini adalah 0, 0, 0. Kemudian X komplement, Y komplement Z dari sini. 0, 0, 1. Ini 0, ini 0, ini 1. Minterm yang kedua. Minterm dengan indeks 1 atau minterm kedua. Kemudian untuk maxterm, ini cara membentuknya sama. Kemudian untuk maxterm itu tadi sudah saya sebutkan bahwa itu adalah kebalikannya. Jadi untuk 0 itu bukan komplement, ini X, yang ini X, ini X, ini X komplement, ini X komplement, kemudian ini X komplement, yang ini X komplement. Yang ini juga sama, Y komplement, Y komplement, kemudian Y, ini Y komplement, dan Y komplement. Z-nya sama, Z komplement, Z komplement, yang ini Z komplement, Z, dan Z komplement. Untuk maxterm adalah penjumlahan, jadi 0, 0, dan 0 ditambahkan. X plus Y plus Z. Kemudian notasinya sama seperti tadi, maxterm 0, indeksnya. Kemudian 0, 0, 1. Tambahkan, berarti X ditambah Y ditambah dengan Z. Yang ini 0, 1, 0, X ditambah Y komplement ditambah Z. Saya kira ini paham ya. Jadi dengan cara yang sama, bentuk sampai dengan maxterm 7 atau maxterm ke-8. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kita lanjutkan. Nah, tadi saya sebutkan bahwa bentuk kanonik itu ada 2, ada SOP dan ada POS. Untuk bentuk kanonik SOP atau sum of product itu diperoleh dengan cara mengambil minterm dan maxterm dari setiap fungsi yang bernilai 1. Jadi nilainya itu harus sama dengan 1 dari fungsi yang dibentuknya. Jadi ambil minterm dan maxterm dari setiap fungsi yang bernilai 1. Nah, kombinasi nilai-nilai peubah yang memberikan nilai fungsi sama dengan 1 adalah untuk 3 peubah ya. 001, 100, 100, 111, 001. Ingat untuk minterm, X komplement, Y komplement, Z. Yang ini X, Y komplement, Z komplement. Yang ini X, Y, Z. Paham ya? Jadi 001 itu adalah X komplement Y komplement Z, 100 adalah XY komplement Z komplement, dan XYZ adalah 111.
Kemudian tadi dikatakan ambil minterm dan maxterm dari setiap fungsi yang bernilai 1. Tadi 0, 0, 1 dikalikan hasilnya adalah 0. Pakai tabel kebenaran N yang dipelajari di 2 minggu lalu. Kemudian X, Y komplement Z komplement 1, 0, 0 kalikan 1 kali 0 kali 0 atau pakai N. True dikalikan false, dikalikan dengan false adalah false. Kemudian X, Y, Z itu adalah 1, 1, 1 dikalikan dia 1. Kemudian tambahkan. 0 ditambah 0 ditambah dengan 1 nilainya adalah 1. Jadi bentuk SOP harus bernilai 1. Jadi ambil minterm dan maxterm dari setiap fungsi yang bernilai 1. Kemudian perbedaannya dengan POS, untuk POS itu ambil minterm dan maxterm yang setiap fungsi bernilai 0. Jadi kebalikannya. Untuk SOP itu diambil yang menghasilkan nilai 1, untuk POS yang menghasilkan nilai 0. Nah, di sini kombinasi nilai-nilai POBA yang memberikan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 0, 0, 0. Ingat maxterm ya untuk POS. Maxterm 0 itu tanpa komplement, sehingga ini adalah X, Y, Z plus, kemudian yang ini X plus Y komplement ditambah Z, 1, 0, 1, X komplement ditambah Y ditambah dengan Z komplement, kemudian 1, 1, 0, X komplement ditambah Y komplement ditambah dengan Z. Untuk maxterm, 0 itu tanpa komplement. Artinya kita memperoleh fungsi booleannya, bentuk kanonik POS-nya adalah X plus Y plus Z, 0, 0, dan 0. Kemudian 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kemudian 1, 1, 0. Tadi ambil minterm dan maxterm yang dari setiap fungsi yang bernilai 0. Kita coba. 0 ditambah 0 ditambah 0 adalah 0. 0 tambah 1 tambah 0 adalah 1. Atau di tabel kebenaran ini false atau true atau false itu adalah true. Pakai OR. Pakai operasi OR semuanya. Kemudian yang ini juga 1. Jadi bukan 1 ditambah 0 ditambah 1 itu sama dengan 2. Ingat lagi yang sudah disampaikan. True or false or true. Berarti true. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 0 adalah 1. Hasilnya tadi harus menghasilkan nilai 0. Ini dikalikan. 0 dikali 1 dikali 1 dikali 1. Baru kita gunakan N. Hasilnya adalah 0. Atau false. Nah, ini adalah bentuk POS-nya. Jadi perbedaan utama antara SOP dan POS itu nilai fungsi untuk SOP harus 1, untuk POS harus bernilai 0. Nah, contohnya di sini kita memiliki fungsi, nyatakan fungsi boolean. Fungsi booleannya adalah X ditambah dengan Y komplement Z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Ingat lagi untuk SOP itu melibatkan minterm, untuk POS melibatkan maxterm. Minterm ini adalah kali, perkalian suku, maxterm adalah penjumlahan suku. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa bentuk kanonik itu harus merupakan ekspresi boolean yang literalnya lengkap. Jadi kalau di fungsi ini lebih mendekati ke dalam bentuk minterm. Jadi ini adalah hasil perkalian, ini hasil perkalian di mana literalnya itu belum lengkap. Yang ini literalnya belum lengkap dengan X, yang ini literalnya belum lengkap dengan Y dan Z-nya. Nah, sehingga ketika kita akan membentuk kanonik SOP maupun POS, karena bentuk kanonik itu adalah ekspresi boolean yang literalnya lengkap, maka kita harus melengkapi dulu setiap ekspresi ini dengan literal yang lengkap. Nah, yang pertama untuk bentuk kanonik SOP, di sini kita memiliki dua ekspresi boolean atau minterm. X, yang pertama adalah X.
Yang ini, kemudian yang kedua adalah Y komplement Z. Di X ini kita belum memiliki literal Y dan literal Z. Ingat literalnya itu ada Y dan Y komplement, Z juga ada Z dan Z komplement. Nah, artinya yang pertama kita lengkapi dulu dengan literal atau peubah Y dan Y komplement. Nah, yang ini operasi di sini Anda harus ingat kembali hukum-hukum di dalam aljabar boolean yang disampaikan di beberapa minggu lalu. Ada hukum distributif, kemudian ada hukum asosiatif, ada hukum identitas, kemudian ada juga hukum komplement, banyak sekali. Kemudian ada De Morgan, dan lain sebagainya. Jadi ketika melakukan operasi di dalam melengkapi literalnya, Anda harus ingat kembali hukum-hukum aljabar boolean yang sudah saya sampaikan di beberapa minggu lalu, di mana beberapa di antaranya itu ada hukum distributif, asosiatif, identitas, komplement, dan De Morgan. Nah, yang pertama, kita lengkapi dengan literal atau term Y, YX-nya, literalnya kita lengkapi dengan suku Y, yaitu Y dan Y komplement, ini menggunakan hukum distributif. Kalikan XY ditambah dengan XY komplement, ini kalikan gunakan dengan hukum distributif. Kemudian kita memiliki dua minterm XY dan minterm XY komplement. Selanjutnya minterm ini lengkapi dengan term Z-nya. Sama, gunakan hukum distributif. Yang ini juga sama lengkapi dengan term Z-nya. Gunakan lagi hukum distributif, nanti akan diperoleh XYZ ditambah dengan XYZ komplement, ditambah dengan XY komplement Z, ditambah dengan XY komplement Z. Paham ya? Nah, selanjutnya dari X ini kita memperoleh 4 minterm. XYZ di dalam minterm 0, bukan 0 ya, 1, 1, 1. XYZ komplement 1, 1, 0, kemudian 1, 0, 1, 1, 0, 0. Yang harus diingat. Karena nanti kita harus mengambil minterm dan maksim yang menghasilkan fungsi boolean-nya itu bernilai 1 untuk bentuk kanonik SOP. Nah, kemudian untuk minterm yang kedua di dalam fungsi boolean yang kita cari itu adalah Y komplement Z. Y komplement Z ini belum memiliki suku X. Sehingga kita lengkapi dengan term atau suku X-nya sama menggunakan hukum distributif, yaitu X tambah dengan X komplement. Kenapa bukan dikalikan dengan Y komplement? Karena Y dikalikan Y komplement itu nilainya 0, artinya nanti dia tidak akan menghasilkan nilai X yang sesungguhnya. Atau di sini Y komplement Z, kenapa tidak dikalikan dengan X komplement? Karena X komplement itu adalah nilainya 0, sehingga kalau dikalikan dengan ini, dia akan menghasilkan nilai 0 juga. Nah, artinya kita harus gunakan distributif, yaitu X ditambah dengan X komplement yang hasilnya adalah 1. Ini juga 1, ini 1, ini 1, sehingga tidak merubah fungsi yang sebenarnya. Atau yang sudah kita bahas di beberapa minggu lalu, kita sebutnya sebagai fungsi yang ekivalen. Fungsi yang ekivalen itu yang memiliki nilainya, nilai di dalam tabel kebenarannya itu sama. Nah, di sini kita memperoleh XY komplement Z ditambah dengan X komplement Y komplement Z, atau bisa kita tulis ini adalah 101, 001. Nah, selanjutnya kita gabungkan fungsi ini dengan literal yang lengkapnya, nanti akan diperoleh hasil seperti ini. Nah, di sini kita memperoleh hasil dari melengkapi literalnya harus lengkap. CX ini tadi kita peroleh mendapatkan 4 minterm, XYZ, XYZ komplement, XY komplement Z, XY komplement Z komplement. Kemudian Y komplement Z ada 2 minterm, XY komplement Z ditambah X komplement Y komplement Z.
Nah, selanjutnya yang harus diambilnya itu yang menghasilkan fungsinya itu bernilai 1. Jadi tidak semua minterm ini kita tuliskan dalam bentuk kanoniknya, tetapi harus dipilih di mana hasil penjumlahannya itu nanti akan menghasilkan nilai sama dengan 1. Yang pertama, X komplement Y komplement Z itu adalah 001, X Y komplement Z komplement 100, X Y komplement Z 101, X Y Z komplement 110, dan X Y Z 11. Nah, ini Anda cari apakah memang betul menghasilkan nilai 1. 001 itu adalah 0, 100 adalah 0, kemudian 101 adalah 0, 110 adalah 0, 111 adalah 1. Jumlahkan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 adalah 1. Sehingga betul menghasilkan fungsi yang bernilai 1. Kemudian kenapa di sini munculnya bukan M1, M2, M3, M4, M5, tetapi kembali lagi ke dalam tabel kebenaran yang tadi kita bentuk. 001 itu adalah notasinya untuk minterm 1, indeks 1. Kemudian 100 itu minterm indeks 4, 101 minterm indeks 5, 110 minterm indeks 6, dan 111 adalah minterm indeks 7. Untuk lebih jelasnya, saya tunjukkan kembali. Nah, ini. Minterm 1, 001. Jadi, dilihatnya adalah kombinasinya. Bukan kita membentuk di dalam bentuk kanoniknya langsung otomatis jadi M1, M2, M3, M4. Tetapi dari kombinasinya. 4, 100, kemudian 5, 101, dan seterusnya. Jadi yang dilihatnya adalah kombinasinya, nanti notasinya itu minterm dengan indeks keberapa. Kemudian karena minterm ini adalah di dalam bentuk SOP-nya adalah sum of product, jadi notasinya menggunakan sigma yang sudah kita pelajari di dalam kalkulus. Kenapa kita gunakan tanda sigma? Karena kita menjumlahkan hasil perkaliannya. Kemudian indeksnya tinggal ambil dari minterm ya, indeks 1, 4, 5, 6, dan 7. Lalu tuliskan, yang dituliskannya tidak perlu menuliskan M-nya, cukup tuliskan indeksnya saja. Jadi, fungsi bolen X, Y, Z dengan 3 peubah yang diekspresikannya atau fungsinya adalah X ditambah dengan Y komplement Z, bentuk kanonik SOP-nya adalah sigma dari 1, 4, 5, 6, 7. 1, 4, 5, 6, 7 ini adalah indeks dari mintermnya yang terbentuk dengan literal yang lengkapnya. Jadi alasan kenapa kita harus melengkapi literalnya, karena kita untuk mengetahui minterm yang keberapa yang kita bentuk, atau minterm dengan indeks keberapa yang kita bentuk untuk dituliskan dalam bentuk sigma 1, 4, 5, 6, 7-nya. Paham ya? Kemudian kita lanjutkan untuk bentuk kanonik POS. Sama seperti tadi bentuk kanonik POS, kita lengkapi dahulu literalnya. Untuk POS kita melibatkan max term. Penjumlahan baru dikalikan. Kemudian tadi fungsinya adalah X ditambah Y komplement Z. Ingat lagi di fungsi yang ekuivalen. X ditambah Y komplement Z ini ekuivalen dengan X plus Y komplement dikalikan dengan X plus Z. Jadi dirubah ke dalam bentuk max term, di mana nilainya itu ekuivalen. Ini kan masih dalam bentuk min term. Kita bentuk dalam max term-nya, dia ekuivalen dengan X plus Y komplement dikalikan dengan X plus Z. Nah, selanjutnya kita memiliki 2 max term. Yang pertama X plus Y komplement, yang kedua adalah X plus Z untuk max term-nya. Nah, di X plus Y komplement kita belum memiliki term Z. Term Z, kemudian X plus Z kita belum memiliki term Y. Artinya harus dilengkapi. Nah, untuk melengkapinya kita harus menggunakan atau menggunakan hukum komplement.
di dalam aljabar boolean yang sudah dipelajari. Jadi ditambahkan dengan ZZ complement. Jadi berbeda dengan SOP, kalau SOP itu dikalikan dengan penjumlahan untuk melengkapi literalnya ya, Y ditambah Y komplement, atau X ditambah dengan X komplement, dikalikan dengan Z ditambah dengan Z komplement. Nah, untuk melengkapi literal di dalam POS itu ditambahkan dengan hasil perkaliannya Z komplement ditambah dengan Y komplement ditambah dengan X atau X komplement. Jadi sesuai dengan hukum komplement dan tidak merubah fungsi yang sesungguhnya, karena yang ekuivalen itu yang memiliki nilai di dalam tabel kebenarannya itu sama. Nah, Z komplement ini kan hasilnya adalah 0. Ini hasilnya 0, yang ini 0. Anda lihat lagi di hukum komplement, yang ini hasilnya adalah 1, ini hasilnya 1, yang ini hasilnya 1. Jadi kalau dikalikan dengan fungsi yang sesungguhnya itu tidak merubah arti. Yang ini ditambahkan dengan 0, ya memang tetap nilainya adalah eksplisit komplementnya. Kemudian kita lengkapi, kita lanjutkan. Ini menggunakan hukum distributif lagi, sehingga diperoleh X plus Y komplement ditambah Z dikalikan dengan X plus Y komplement ditambah Z. Jadi ini min term dirubah ke dalam bentuk max term-nya, dia ekuivalen seperti ini. Kemudian untuk X plus Z-nya juga sama, dilengkapi dengan term Y komplement, kemudian dirubah menggunakan hukum distributif lagi, akan menjadi X plus Y ditambah dengan Z, X plus Y komplement ditambah dengan Z. Nah, kemudian untuk POS, tadi yang diambilnya adalah min term atau max term yang menghasilkan nilai 0. Jadi, menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0-nya. Nah, sehingga yang ini nanti kita akan peroleh, ingat untuk max term X ini 0, ini 1, ini 0, kemudian ini 0, 1, 1, yang ini 0, 0, 0, yang ini 0, 1, 0. Nanti kita pilih max term yang menghasilkan fungsinya sama dengan 0. Nah, di sini. Jadi kita memiliki fungsi booleannya adalah ini, kemudian dirubah ke dalam bentuk max term. Ada 2 max term. Max term masing-masing max term kita lengkapi literalnya dengan X, dengan Y, dan dengan Z-nya. Akan diperoleh 4 max term tadi ya. X plus Y komplement adalah ini, kemudian X plus Z adalah ini. Nah, selanjutnya tidak semua max term ini kita libatkan karena yang kita butuhkan itu yang menghasilkan fungsi sama dengan 0. Nah, di sini X plus Y plus Z adalah 0, 0, 0. Kemudian X ditambah Y komplement ditambah Z 0, 1, 0. X ditambah Y komplement ditambah Z komplement adalah 0, 1, 1. Nah, kembali lagi ke dalam tabel kebenaran yang kita bentuk tadi. 0, 0, 0 itu adalah untuk max term dengan indeks 0. 0, 1, 0 untuk max term dengan indeks 2. Kemudian 0, 1, 1 itu untuk max term dengan indeks 3. Nah, kemudian karena di dalam POS itu adalah product of sum, sehingga notasinya kita gunakan notasi perkalian yang sudah dipelajari di dalam kalkulus. Jadi tandanya seperti ini. Ini adalah notasi untuk perkalian. Kemudian ambil indeks 0, 2, dan 3-nya. Jadi ini adalah bentuk kanonik POS dari X plus Y komplement Z adalah perkalian dari max term 0, max term 2, dan max term 3. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjutkan. Karena tadi kita memiliki 2 bentuk kanonik POS dan SOP. Jadi masing-masing bentuk kanonik ini bisa dirubah ke dalam bentuk yang lainnya. Kalau kita memiliki bentuk SOP, kita bisa transformasikan ke dalam bentuk POS, dan sebaliknya dari POS, kita bentuk ke dalam bentuk SOP-nya. Nah, misalkan kita memiliki bentuk kanonik SOP dengan 3 peubahnya adalah dari fungsi boolean ini adalah perkalian dari yang tadi kita pelajari ya. Min term 1, min term 4, min term 5, min term 6, dan min term 7. Kemudian kalau kita cari komplementnya, komplement dari fungsi boolean ini adalah min term yang tidak ada di dalam fungsi booleannya. Jadi, komplementnya adalah 0, 2, dan 3.
Itu penjumlahan dari 0, 2, dan 3 atau M0 ditambah M2 ditambah dengan M3. Nah, selanjutnya kita ingin merubah bentuk SOP ini ke dalam bentuk POS. Artinya kita membutuhkan penerapan dari hukum De Morgan. Di dalam hukum De Morgan kita mengkomplementkan fungsi dari komplemennya supaya kembali lagi ke bentuk semulanya. Komplemen dikomplementkan lagi. Jadi kalau ada A komplemen dikomplementkan lagi itu akan berubah menjadi A itu sendiri. Jadi kita gunakan komplemen dari fungsi SOP-nya supaya nanti akan kembali ke dalam fungsi SOP yang sebenarnya. Sehingga tidak merubah fungsi atau bentuk kanonik yang sebenarnya. Nah, di sini fungsi komplemen dari X, Y, Z-nya itu dikomplementkan lagi, sehingga M0 ditambah M2 ditambah M3 itu dikomplementkan. Nah, Anda ingat lagi di dalam hukum-hukum di dalam aljabar booleannya, M0 dikomplementkan itu adalah M0 komplement. Kemudian tanda plus berubah menjadi tanda kali dari komplemen. Jadi plus dikomplementkan itu berubah menjadi tanda kali, hukum komplemennya. Kemudian M2 dikomplementkan, M3 dikomplementkan, tanda plusnya berubah menjadi tanda perkalian. Jadi yang tadinya or dikomplementkan berubah menjadi N. Nanti kalau N dikomplementkan berubah menjadi or. Nah, sehingga M komplement dikalikan dengan M0 komplement dikalikan dengan M2 komplement dikalikan dengan M3 komplement. Ingat, ini kan perkalian. M0 itu kan perkalian, minterm itu adalah perkalian. Dikomplementkan. Dia berubah menjadi OR. Paham ya? Jadi yang tadinya N dikomplement, yang tadinya N perkalian X, Y, Z, dikomplementkan dia berubah menjadi OR. X plus Y plus Z. Ini adalah minterm berubah menjadi maxterm. Sehingga notasinya berubah menjadi M besar 0. Kemudian M2 dikomplementkan. Minterm dengan indeks 2 dikomplementkan lagi sama, dia berubah menjadi maxterm dengan indeks 2. Kemudian maxterm dengan indeks 3. Kemudian perkaliannya tetap, karena ini adalah hasil komplement dari plus. Sehingga dia berubah menjadi perkalian dari penjumlahan. Perkalian dari penjumlahan itu adalah bentuk dari POS atau product of sum. Artinya kita akan memperoleh tandanya yang tadinya sigma berubah menjadi tanda perkalian dengan indeks 0, 2, 3. Paham ya? Oke, kita lanjutkan sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa M komplement dengan indeks minterm ya maksudnya, minterm dengan indeks Z dikomplementkan itu akan berubah menjadi maxterm dengan indeks Z. Jadi bentuk kanonik SOP ini berubah menjadi POS-nya adalah komplement dari mintermnya atau bentuk SOP-nya. Dan berubah yang tadinya jumlah berubah menjadi perkalian. Kemudian yang ini adalah komplementnya. Jadi kalau Anda ingin merubah bentuk SOP ke dalam bentuk POS, tinggal rubah tanda ini menjadi perkalian, kemudian cari komplement dari minterm yang ada di tabel kebenarannya yang tidak ada di dalam ekspresi atau fungsi boolean yang dimiliki atau yang ditemuinya. Kita lanjutkan. Sehingga ini kesimpulan sebenarnya. Bentuk baku saya ulangi lagi ada dua. Untuk kanonik itu ada sum of product atau SOP. Sum of product itu melibatkan minterm, perkalian dari term, ini minterm, dan minterm, kemudian dijumlahkan sum dari product. Kemudian kalau bentuk baku POS itu product of sum. Jadi ini adalah sum.
Ini adalah sum, kemudian ini adalah sum, nanti dia dikalikan. Ini adalah produk. Paham ya? Itu perbedaan antara bentuk baku SOP dan POS-nya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke dalam aplikasi dari aljabar bulan untuk bentuk kanonik? Tidak ada? Cukup, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke dalam aplikasi aljabar bulan. Layarnya sudah berubah ya? Sudah, Bu. Aplikasi aljabar bulan tadi sebenarnya juga sudah sempat disinggung di dalam video yang saya putarkan selama 10 menit awal tadi. Banyaknya itu yang paling simpel, yang paling sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah jaringan pensaklaran. Di mana yang kita ketahui saklar itu adalah objek yang mempunyai dua status, buka dan tutup, yang ekivalen atau yang kita samakan dengan aljabar bulan itu adalah 01 atau true or false. Yang tadi juga sudah dibahas di dalam videonya. Nah, kita dapat mengasosiasikan atau menghubungkan setiap peubah di dalam fungsi bulan itu sebagai saklar. Jadi X, Y, Z-nya itu adalah saklarnya. Kemudian statusnya 01-nya itu adalah status buka tutupnya. Nah, saklar dalam sebuah saluran yang dialiri listrik, kemudian air, gas, informasi, benda lain yang mengalir. Jadi contohnya kalau kita ingin menyalakan lampu, saklarnya harus ditutup dulu. Kalau kita sebut nyalakan listriknya, tapi saklarnya itu ditutup, sehingga si aliran listriknya itu dapat mengalir. Baru lampunya akan menyala. Nah, itu adalah status buka tutupnya atau kita sebutnya sebagai status 01 di dalam aljabar bulan. True or false. Kemudian air juga sama di PDAM atau air yang kita buka kerannya, airnya mengalir, kita tutup kerannya, airnya tidak mengalir. Sama di gas juga, di dalam kompor. Gasnya kita matikan, apinya tidak menyala, kemudian gasnya kita hidupkan atau buka saluran gasnya, apinya menyala. Informasi juga sama, seperti yang selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari, kita cari informasi di Google menggunakan internet. Ya kalau jaringan internetnya dinyalakan, data selulernya dinyatakan, atau Wi-Fi-nya dinyalakan, atau tethering-nya dinyalakan, informasi itu bisa dapat mengalir atau kita peroleh. Tapi kalau aliran atau saklar mengenai jaringan internetnya, data selulernya, Wi-Fi-nya, tethering yang kita tutup atau kita matikan, informasinya tidak akan mengalir. Sama seperti benda-benda lain yang mengalir. Angin, kalau jendelanya ditutup, anginnya tidak masuk. Kalau jendelanya dibuka, anginnya masuk, dan seterusnya. Nah, berhubungan dengan yang di awal pembahasan mengenai aljabar bulan di pertemuan sebelumnya di e-learning, itu berhubungan dengan sistem digital di dalam jam digital. Itu kan ada gambar yang saya tunjukkan mengenai sirkuit elektronik. Tadi juga ada di videonya di bagian akhir. Jadi komputer dan peralatan elektronik lain ini dibuat dari sejumlah rangkaian atau sirkuit. Nanti mungkin apa yang dimaksud dengan sirkuitnya itu seperti apa, lebih detailnya akan kita bahas dalam pembahasan mengenai graf dan pohon di pertemuan selanjutnya. Nah, sirkuit ini nanti menerima masukan dan keluaran berupa pulsa-pulsa listrik. Jadi ada input, ada output di dalam sistem digitalnya. Inputnya ini dan outputnya itu dipandang sebagai 0 dan 1, yang kita kenal di dalam aljabar bulannya, biner 0 dan 1 atau true or false. Nah, aljabar bulan ini digunakan untuk memodelkan sirkuit elektroniknya. Yang pertama, bentuk saklar yang paling sederhana. Tadi kan ada input, nah ini input, ini output, kemudian ini saklarnya itu adalah peubahnya atau termnya. Termnya, atau tadi kan ada literal yang lengkapnya. Nah, ketika si saklar atau peubah ini ditutup, nanti aliran listriknya akan menyala. Jadi X-nya ditutup, dia X. Kalau X-nya dibuka, dia akan menjadi X komplement. Atau ketika saklarnya terbuka seperti ini, aliran listriknya tidak ada, dia berubah menjadi X komplement. Jadi dia NOR. Nanti. Kemudian misalnya kita gunakan dua saklar, kemudian hubungannya adalah N. Di sini adalah hubungan N. Ini saklarnya atau peubahnya X. Ini peubah atau term yang keduanya Y.
Ini adalah input listriknya, misalnya ini adalah lampunya. Saklar yang X atau pull-bottom ini kita tutup, dia X, tapi si Y-nya itu komplemennya. Ya tetap tidak akan bisa menyala. Yang tadi saya sebutkan, 1 dan 0, hasilnya adalah 0. Paham ya? 1 dikalikan 0, yang tadi di minterm, X, Y komplement, itu hasilnya adalah 0. Kenapa hasilnya adalah 0? Karena dia gunakan N. Gambarannya seperti ini. Jadi kalau si Y-nya komplement, ya lampunya tidak akan menyala, dia false. Kemudian kalau ininya sama-sama ditutup, dia X dan Y. Hasilnya tadi 1 dikalikan 1 ya 1. Baru akan menyala. Jadi ini adalah XY menggunakan operasi N. Jadi dua-duanya harus ditutup baru lampu akan menyala atau aliran listriknya menyala. Atau kalau dikaitkan dengan air ya kerannya dua-duanya harus dibuka baru airnya akan mengalir. Nah, kemudian kalau kita gunakan contoh operasi OR. Jadi ada 2 input A dan B, jadi listriknya ada 2 sumber listrik. Kemudian saklarnya juga ada 2 atau peubahnya ada 2, X dan Y. Nah, kalau OR yang tadi saya sebutkan 0 OR 1 atau 0 ditambah 1 itu adalah 1. True ditambah dengan false itu adalah true. Kenapa true? Karena kalaupun hanya salah satu yang ditutup, lampunya akan tetap menyala karena dia memiliki 2 sumber listrik. Sampai ini paham? Ada pertanyaan? Nah, jadi kalau untuk OR, ini salah satunya boleh terbuka, baru aliran listrik akan mengalir. Jadi bisa XY komplement ditambah dengan X komplement Y. Ini akan menyala listriknya. Nah, berkaitan dengan yang tadi, hubungan antara N dan OR yang tadi saya jelaskan. Jadi saklarnya 2, tapi disusunnya secara seri. Dia harus dua-duanya ditutup, sehingga alirannya mengalir. Makanya dia gunakan operasi N. Kemudian kalau paralel seperti ini paralel ya, kalau di fisika kalau tidak salah nanti, kalau saya keliru tolong dibetulkan, dikoreksi. Nah, ini menggunakan OR, jadi salah satu saklar tertutup, lampu akan tetap menyala. Kecuali kalau dua-duanya terbuka, aliran listriknya ya tidak akan menyala. OR, ini kan X komplement, Y komplement ditambah dengan, ya sama, X komplement dan Y komplement, atau X komplement ditambah dengan Y komplement. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini perbedaan aplikasi N dan OR di dalam jaringan pensaklaran yang berhubungan dengan penerapan aljabar Boolean. Nah, tadi saya sebutkan ada aplikasi mengenai sirkuit elektronik. Di dalam elemen dasar sirkuit itu adalah gerbang gate. Tadi juga dibahas di dalam videonya dan juga saya sebutkan tadi ada N, ada OR, dan ada NOT. Nah, sirkuit elektronik ini dimodelkan dengan sejumlah gerbang logika, logic gate. Setiap gerbang ini mengimplementasikan sebuah operasi Boolean. Operasi Boolean di dalam aljabar Boolean sudah selalu saya sebutkan. Ada plus, ada dot, dan ada komplement. Jadi N itu adalah perkalian, OR itu adalah penjumlahan, NOT itu adalah komplement. Nah, berhubungan dengan sirkuit elektronik, itu adalah disebut sebagai gerbang dasar N, gerbang dasar OR, dan gerbang dasar NOT. Nah, sirkuit yang dibentuk oleh kombinasi beberapa gerbang logika disebut sebagai sirkuit logika. Nah, nanti sirkuit yang memberikan keluaran yang bergantung pada masukannya dan rangkaiannya tidak memiliki kemampuan memori disebut sebagai sirkuit kombinasi. Ini notasi atau gambar untuk setiap gerbang dasar. Tadi juga ditunjukkan di videonya untuk N. Notasinya atau gambarnya seperti ini, kemudian untuk OR, notasinya atau gambarnya seperti ini, dan untuk NOT atau komplement gerbangnya adalah seperti ini.
Nah, contohnya, misalnya kita memiliki fungsi boolean x, y, z, ada 3 peubah, di mana fungsi booleannya adalah x, y ditambah dengan x komplement y. Coba rangkai ke dalam rangkaian logika untuk menggambarkan sirkuit elektroniknya. Nah, ada 3 cara dalam menggambarkannya. Ini bergantung cara menggambarkan inputnya. Inputnya itu di sini adalah peubahnya atau saklarnya. Nah, yang pertama kita tuliskan berulang untuk peubahnya. Dituliskan peubahnya XY. XY ini tadi dikalikan, ini N, sehingga gerbangnya menggunakan notasi ini, hasilnya adalah XY. Kemudian minterm yang kedua adalah X komplement Y. Inputnya dituliskan ulang, kemudian X komplement itu harus menggunakan dulu gerbang not-nya. Tadi notasinya adalah segitiga dengan lingkaran di depan. Ini adalah X komplement. Kemudian dikalikan dengan Y, gunakan gerbang N. Jadi ini gerbang N. Ini juga gerbang N. Ini adalah gerbang not untuk mendapatkan komplement. Kemudian tadi menggunakan sum. Sum itu adalah OR. Jadi gunakan gerbang OR. Nanti akan diperoleh XY ditambah dengan X komplement Y. Paham ya? Ini sama untuk penggambaran dari sininya, hanya saja yang berbeda adalah menggambarkan atau menuliskan input atau peubahnya. Jadi kalau yang kedua, peubahnya dituliskan hanya pertama, baru yang untuk ekspresi boolean atau minterm yang keduanya itu tinggal ditarik garis ke bawah saja. Kemudian yang ketiga, ini dibuat garis, kemudian dibuat lingkaran-lingkaran sebagai saklar atau peubahnya. Paham ya? Jadi perbedaannya hanya di situ saja. Cara menggunakan gerbang N, menggunakan gerbang not, menggunakan gerbang OR-nya itu sama. Jadi tergantung dari ekspresi atau tergantung dari fungsi boolean yang dimilikinya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tadi kan gerbang utama itu hanya ada N, kemudian OR, kemudian NOT. Ada juga gerbang logika turunan, gabungan antara NOT dan N. Kita sebutnya sebagai NaN. NOT dan N. Kemudian NOR itu adalah NOT dan OR. Jadi penjumlahan dikomplementkan, yang ini perkalian dikomplementkan. XOR tadi sudah sempat dibahas di videonya, saya kira semoga ada yang ingat. Exclusive OR itu kebalikan dari perkalian. Jadi kalau exclusive OR itu salah satunya ada yang komplement, dia nilainya true, tapi kalau dua-duanya benar, dua-duanya salah, itu hasilnya adalah false. Kemudian ada exclusive NOR. Exclusive NOR itu adalah exclusive NOT dan OR. Paham ya? Jadi kalau XOR tadi saya putarkan di video. Ini kebalikan berbeda dengan ini di tabel kebenarannya. Kalau yang ini harus 01, 10 ini baru true. Tapi kalau 00 dan 11 ini adalah false. Ini adalah exclusive OR. Jadi 1 tambah 1, 0 tambah 0, 0 tambah 1, 0 tambah 0, 1 tambah 0 adalah true. Jadi harus salah satunya 1, salah satunya 0, baru dia true. Kalau dua-duanya 1, dua-duanya 0, dia ada false. Yang ini yang tadi saya sebutkan, jadi gerbang NOR itu adalah kombinasi gerbang OR dan NOT. Jadi equivalent, kalau misalnya Anda tidak mau menggunakan gambar NOR, yang tinggal ditambahkan saja lingkaran di depannya, ini equivalent dengan OR dulu, baru nanti Anda komplementkan menggunakan gerbang NOT. Kemudian untuk NaN, NOR dan N juga sama. X komplement Y komplement itu equivalent dengan ini. Tinggal tambahkan lingkaran di depannya. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah penyederhanaan fungsi boolean. Berbeda dengan pembentukan bentuk kanonik LS dan SOP.
di mana dalam bentuk kanonik Boolean itu harus lengkap literalnya. Nah, dalam penyederhanaan fungsi, karena nanti akan kita gambarkan ke dalam sirkuit elektroniknya, tadi rangkaian logikanya, maka fungsi Boolean itu harus disederhanakan supaya nanti sirkuitnya itu juga lebih sederhana, tidak terlalu rumit. Nah, di sini menyederhanakan fungsi Boolean itu artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen, tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Jadi intinya adalah mencari fungsi lain yang nilai kebenarannya itu sama, di mana jumlah literal dan operasinya itu lebih sedikit. Nah, penyederhanaan fungsi Boolean ini juga disebut sebagai minimasi fungsi. Ada 3 metode. Yang pertama secara aljabar, yang kedua metode peta Karnaugh, kemudian yang ketiga adalah metode Quine-McCluskey. Yang akan kita bahas adalah metode peta Karnaugh. Untuk secara aljabar nanti akan ditunjukkan sedikit, karena ini tinggal gunakan hukum-hukum aljabar Boolean. Untuk metode Quine-McCluskey itu tidak akan kita bahas karena masih jarang pengaplikasiannya. Nah, secara aljabar, contoh untuk penyederhanaan fungsi itu kita pada dasarnya adalah mencoba beberapa hukum di dalam aljabar Boolean-nya yang nanti diharapkan menghasilkan fungsi Boolean yang lebih sederhana, di mana literalnya itu lebih sedikit dan operasi Boolean-nya lebih sedikit. Jadi disebut sebagai prosedur cut and try, memanfaatkan postulat, hukum-hukum dasar, dan cara manipulasi lain yang sudah dikenal. Jadi kita mencari fungsi lain yang ekivalen dengan memanfaatkan hukum-hukum aljabar Boolean. Pertama, contoh pertamanya kita memiliki fungsi Boolean-nya adalah x plus y, x plus x komplement y, dan fungsi Boolean yang keduanya x dikalikan x komplement ditambah dengan y. Nah, tadi kita manfaatkan hukum-hukum aljabar Boolean, jadi kembali lagi silahkan dibaca kembali atau dibuka kembali materi di beberapa minggu lalu. Yang pertama kita manfaatkan hukum distributif. Jadi tidak selalu prosedurnya sama seperti ini, gunakan hukum distributif, kemudian gunakan hukum komplement, kemudian hukum identitas. Ini nanti tergantung prosedur cut and try-nya. Apakah yang pertama harus menggunakan hukum komplement? Apakah harus menggunakan hukum identitas, itu tergantung dari persoalan atau bagaimana cara Anda memulainya. Karena tadi kan prosedurnya cut and try. Coba dan potong. Kemudian yang pertama di sini kita menggunakan dulu hukum distributif. Jadi yang tadinya bentuk min term kita rubah ke dalam bentuk max term, sehingga dia berubah menjadi x plus x komplement dikalikan dengan x plus y menggunakan hukum distributif. Kemudian yang kedua, kita gunakan hukum komplement untuk max term pertama ini. Untuk max term pertama, dia x ditambah dengan x komplement itu berdasarkan hukum komplement, dia nilainya adalah 1. Sehingga kita akan memperoleh fungsi Boolean yang sederhananya adalah x plus y dikalikan dengan 1, gunakan hukum identitas, hasilnya adalah x plus y saja. Jadi nanti di dalam rangkaian logika atau sirkuit elektroniknya itu, tinggal gunakan gerbang, ini kan X, kemudian ini adalah Y, gerbang OR. Tadi gerbang OR itu lebih mengerucut seperti ini. Ini X plus Y. Jadi kalau tidak disederhanakan yang ini, nanti gerbang di sininya akan ada beberapa gambar. Misalnya, kalau kita coba gambarkan ya, ini adalah X, ini adalah Y. Jadi ada X dulu di sini. Ini X. Kemudian di sini tarik ke bawah lagi. Bentar, tarik ke bawah, ada komplemennya. Gunakan tanda ini ya, yang ada ini. Kemudian Y. Ini gunakan gerbang OR di sini. X komplement di N ya. X komplement Y, kemudian sambungkan dengan ini gunakan gerbang OR-nya. Nah, lihat dibandingkan dengan sirkuit elektronik atau rangkaian logika yang ini akan menjadi lebih sederhana. Tujuannya adalah itu.
Kenapa harus disederhanakan? Nah, kemudian fungsi boolean yang keduanya kita gunakan hukum distributif terlebih dahulu. Yang tadinya max term kita rubah menjadi min term menggunakan hukum distributif. Tinggal kalikan ke sini, kemudian ini kalikan ke sini. Hasilnya adalah x komplement ditambah xy. Kemudian gunakan hukum komplement, maksud saya x dikalikan x komplement itu adalah nilainya 1 ditambah dengan xy. Hasilnya adalah xy. Jadi nanti gambar sirkuitnya lebih sederhana lagi dengan n seperti ini. X, Y. Dibandingkan dengan penulisan ini. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Cukup, Bu. Kita lanjutkan untuk metode yang kedua yang akan kita bahas adalah metode peta Karnaugh. Ini ditemukan oleh Makrois-Karnaugh. Dia dalam bentuk grafis, yaitu metode grafisnya untuk menyederhanakan fungsi boolean. Peta Karnaugh ini adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Kemudian tiap kotak ini merepresentasikan sebuah min term. Jadi di dalam peta Karnaugh itu yang dilibatkannya hanya min term, bukan max term. Nah, tiap kotak ini dikatakan bertetangga jika min term yang merepresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Nah, ini adalah peta Karnaugh dengan dua peubah. Jadi hanya ada X dan Y, sehingga hanya ada 4 kotak. Penulisannya adalah M0, M1, M2, dan M3. Kemudian tadi literal X itu kan ada X komplement dan X, yang ini. Kemudian Y-nya Y komplement dan Y. Atau 01 dan 01. Untuk min term ingat ya, komplement itu adalah 0. Ini adalah gabungannya. Atau n-nya atau perkaliannya, min termnya. Atau kita tuliskannya juga sama X komplement dan X, Y komplement dan Y, nanti akan bentuknya seperti ini. Tapi nanti penulisannya itu sama seperti representasi relasi di dalam matriks. Di sini nilainya adalah 0, 0, 0, 0, atau 0, 1, 0, 1, di mana 0 itu menyatakan bukan anggota atau bukan elemen. 1 itu adalah elemennya, termasuk elemennya. Kemudian contohnya adalah seperti ini. Kita memiliki fungsi boolean XY ditambah dengan X komplement Y. Sederhanakan menggunakan peta Karnaugh, artinya kita gunakan min term, ini min term, ini min term. Di dalam min term 1 itu tanpa komplement, mengingatkan lagi, dan 0 adalah dengan komplement. XY ini adalah 1, 1. Kemudian X komplement Y adalah 0, 1. Jadi tinggal cari, ini adalah petanya, yang ini cari 1, 1. Berarti X-nya 1, Y-nya 1, tuliskan 1. Tadi saya sebutkan 1 itu adalah elemen. Sama seperti dalam representasi relasi yang sudah dipelajari sebelum UTS. Nah, kemudian 01, X-nya 0 atau komplement, Y-nya adalah Y. Ada di sini, sisanya 0 kan. Paham ya? Jadi kita libatkan 01 saja. Kemudian bagaimana kalau kita memiliki 3 peubah? Kalau 3 peubah, artinya kita memiliki 6 kotak, bukan 8 di dalam tabel kebenaran. Kemudian penyusunannya adalah M0, M1, M3, M2. Kenapa di sini bukan M2? Karena yang dilihatnya adalah dari notasi kombinasi ini. 011 itu adalah notasi untuk M3. Kemudian 111 adalah notasi untuk M7. Nah, kemudian untuk barisnya itu khusus untuk X, yaitu 0 dan 1, X komplement dan X biasa. Untuk kolomnya itu adalah kombinasi dari YZ. Yang ini adalah 00 atau Y komplement Z komplement. Kemudian ini adalah 01 atau Y komplement Z, yang ini 11 adalah YZ, 10 adalah YZ komplement. Paham ya?
Nah, kemudian ini adalah sukunya kalau kita tuliskan X komplement Y komplement Z. Y komplement Z 00, 000, 0, 01, 011, kemudian 010, yang ini 100, 010, 111, dan 110. Jadi penyusunan notasinya kenapa di sini bukan M2, kenapa di sini bukan M6, karena berawal dari ini. 011 itu adalah notasi untuk M3, bukan M2. Dan 11 adalah notasi untuk M7, bukan untuk M6. Nah, contohnya, gambarkan peta Karnaugh untuk fungsi bolen X komplement YZ komplement, kemudian X, YZ komplement ditambah dengan X, YZ. Jadi kita memiliki 0, 1, 0, kemudian 1, 1, 0, dan 1, 1, 1. Atau X komplement YZ komplement adalah 0, 1, 0. X, YZ komplement adalah 1, 1, 0, dan X, YZ adalah 1, 1. Jadi tinggal kita cari kombinasinya ada di mana. 0, 1, 0, ini 0, 1, 0. Ada di sini, tuliskan 1 elemen. Kemudian 1, 1, 0, ini adalah 1. Kemudian 1, 0, ada di sini, ini adalah elemen. Kemudian X, Y, Z itu adalah 1, 1, ini 1, kemudian ini 1, 1, berarti ada di sini, ini adalah elemen. Sisanya tuliskan 0. Ini sama persis dengan yang kita pelajari di dalam representasi relasi menggunakan matriks dan lain sebagainya. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Kita lanjutkan contohnya. Kita memiliki persoalan, katanya majority gate ini merupakan sebuah rangkaian digital yang keluarannya sama dengan 1 jika mayoritas masukannya bernilai 1. Jadi pembentukan tabel kebenarannya itu tidak mengikuti tabel kebenaran untuk bentuk baku AND dan OR. Melainkan ada ketentuan di sini, katanya keluarannya itu sama dengan 1 atau outputnya itu sama dengan 1 kalau mayoritas masukannya adalah 1. Mayoritas masukan ini artinya termnya. Oh, banyak. Kemudian keluaran sama dengan 0 jika tidak memenuhi hal tersebut. Dengan bantuan tabel kebenaran, carilah fungsi boolean yang diimplementasikan dengan 3 input majority gate, atau kita biasa tulisnya X, Y, Z. Sederhanakan fungsinya lalu gambarkan rangkaian logikanya. Jadi kita memiliki satu ketentuan. Pertama, mayoritas masukannya harus bernilai 1, maka outputnya itu adalah 1. Kemudian kalau mayoritasnya 0, maka outputnya adalah 0. Kemudian kita diminta untuk mengimplementasikan 3 input majority gate, atau kita memiliki 3 peubah atau term, biasa kita sebutnya X, Y, Z. Nah, diminta untuk sederhanakan fungsinya, lalu gambarkan rangkaian logikanya. Yang pertama, kita gambarkan dulu tabel kebenarannya. Untuk tabel kebenarannya, karena kita tidak memiliki fungsi boolean secara eksplisitnya, kita tidak memiliki fungsi F, X, Y, Z-nya itu ekspresinya seperti apa di sini. Tapi kita memiliki ketentuan mayoritas inputnya harus 1, maka dia akan bernilai 1. Nah, ini ada 8 baris karena ada 3 peubah, jadi 2 pangkat 3, sama seperti membentuk tabel kebenaran. 4 awal 0, 4 selanjutnya adalah 1, setengah dari 0, nanti 00, selanjutnya adalah 1, setengahnya 0101. Yang harus menjadi catatan tadi ketentuannya mayoritas 1, baru nilainya adalah 1. Nah, di sini mayoritasnya 0. Ingat, kita gunakannya min term. Jadi, bukan min term ya, maksudnya adalah N, bukan N, mayoritas inputnya. Mayoritas inputnya adalah 000, maka dia 0. Kebanyakannya adalah 0. Ini mayoritasnya 0, maka hasilnya adalah 0. Mayoritasnya 0, dia hasilnya adalah 0. Kemudian baru kita masuk ke mayoritasnya 1 inputnya. Y dan Z adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian di sini mayoritas 0, ya hasilnya 0. Ini mayoritasnya 1, 1. Mayoritas 1,
1 dan mayoritasnya 1 adalah 1. Jadi kita memiliki kombinasi ini 0, 1, 1, 1, 0, 1, kemudian 1, 1, 0, dan 1, 1, 1. Jadi yang diambilnya yang outputnya adalah 1. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, dan 1, 1. Nah, kemudian kita akan menyederhanakan fungsi booleannya menggunakan peta Karnaugh, maka harus melibatkan minterm. Ingat, di dalam peta Karnaugh itu melibatkannya minterm, sehingga kalau kita definisikan ke dalam minterm, yang ini adalah 011 adalah X komplement Y, Z. Yang ini X, Y komplement Z, yang ini X, Y, Z komplement, kemudian yang ini X, Y, Z. Ingat, minterm. Kemudian kita bentuk peta Karnaugh-nya. Penyederhanaan dengan peta Karnaugh. Tadi yang kita perolehnya adalah 011, yang ini. Kemudian 101, 111, dan 1. Nah, penyederhanaan dari peta Karnaugh itu kita hilangkan yang menjadi irisannya. Jadi irisannya ini tidak perlu ditulis, hilangkan untuk menyederhanakan fungsi. Kemudian komplementnya tidak perlu dituliskan. Jadi yang ini 011 itu adalah X komplement YZ. Kita tuliskannya cukup YZ-nya saja. Sehingga dia diperoleh YZ. Kemudian yang ini 101. X, Y, komplement Z. Kita tuliskannya XZ-nya saja. Kemudian 110. X, Y, Z komplement. Kita tuliskannya XY-nya saja. Kemudian yang menjadi ini 111 XYZ ini tidak perlu kita tuliskan. Karena nanti untuk menyederhanakan sirkuit elektroniknya atau rangkaian logikanya. Nah, sehingga kita memiliki fungsi boolean yang sederhananya adalah XZ ditambah dengan XY ditambah dengan YZ. Artinya ini bentuk kanonik SOP. Karena dia menggunakan minterm. Nah, rangkaian logikanya kita bisa susun seperti ini. Jadi inputnya ada 3. X, Y, Z, kemudian tadi kita memiliki XZ, minterm ya, kalau minterm itu berarti kita gunakan gerbang N. Ini gerbang N, kemudian gerbang N juga. XZ, XY, dan YZ, ini X dan Z, kemudian yang ini X dan Y, kemudian yang ini adalah Y dan Z. Kemudian kita gunakan gerbang OR, karena SOP, yaitu XZ ditambah dengan XY ditambah dengan YZ, baru kita memperoleh output dari fungsinya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau misalnya komplementnya itu dituliskan, nanti kita harus menuliskan ini. Ini XZ, ada Y komplementnya, yang ini kita tarik, tuliskan dulu komplement di sini, kemudian masuk ke sini. Nanti rangkaian logikanya akan menjadi agak banyak, tidak sederhana. Kenapa tidak dituliskan juga, kenapa memang yang komplement yang tidak dituliskan? Karena memang kalau komplement itu kan ditutup, close, jadi tidak perlu dialirkan listriknya. Sehingga ya sudah, putuskan saja hubungannya, tidak perlu ada kawat atau aliran yang berasal dari Y, karena yang kita butuhkan adalah aliran dari X dan Z saja. Kemudian contoh terakhirnya adalah di dalam unit aritmatika komputer terdapat rangkaian penjumlah adder. Salah satu jenis rangkaian penjumlah adalah penjumlah paruh.
Kemudian rangkaian ini menjumlahkan 2 bit masukan dengan keluarannya adalah sum dan carry. Nah, tabel kebenarannya itu dia ada informasinya sendiri, jadi tidak kita bentuk sendiri. Nah, ini adalah tabel kebenarannya, ada 2 peubah XY tadi katanya. Kemudian sum, itu yang kita milikinya adalah yang ini, 01 dan 10. Kemudian yang carry itu yang 1 saja, yang pindahannya. Jadi nanti di dalam peta Karnaugh kita memiliki 2 peta Karnaugh, 1 untuk sum dan 1 untuk carry. Seperti ini. Untuk sum, tadi 01 dan 10 yang ini yang menjadi elemennya. Jadi X komplement Y ditambah dengan XY komplement. Atau ini sama dengan yang tadi saya sebutkan, ini ada exclusive OR. Paham ya? Exclusive OR. Salah satu komplement dia nilainya 1, salah satu komplementnya dia nilainya 1. Kalau dua-duanya komplement atau dua-duanya tidak komplement dia false. Nah, ini disebut dengan exclusive OR. Jadi nanti kita gunakan gerbang exclusive OR untuk sum. Kemudian untuk carry, yang carry itu atau pemindahan itu kita hanya memiliki satu, yaitu satu-satu, yaitu XY. Nah, baru kita gambarkan rangkaian logikanya. Untuk sum kita gunakan gerbang exclusive OR, yang ini carry gerbang N saja. Jadi ada 2 input, 2 output maksudnya. Tidak ada penggabungan di sini, misalnya ada 1 penggabungan ke sini menggunakan N atau OR. Karena dia merupakan 2 input yang berbeda dengan 2 output yang berbeda dengan 1 input yang sama, maksud saya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, tidak ada? Itu yang bisa saya sampaikan materi untuk pertemuan hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Ada pertanyaan? Sebentar ya. Saya ingin atau aktivitas Anda di e-learning. Ada beberapa yang mungkin mahasiswa yang melewatkan beberapa kegiatan atau aktivitas di e-learning-nya. Saya kira sebagai pengingat, perbaikan completion di dalam aktivitas di e-learning-nya untuk kehadiran dan completion di dalam pengumpulan tugas UTS dan akan tetap dikerjakan walaupun untuk kuis. Nah, ini saya Sudah, Bu. Nah, ini adalah rekapitulasi aktivitas Anda di e-learning. Jadi saya bisa lihat progresnya, kapan terakses dan lain sebagainya. Apa saja yang tidak Anda selesaikan, materi bagian mana aja, dan lain tugas mana yang tidak diselesaikan. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah progres ini. Nanti Anda lihat progres di masing-masing Anda itu sudah sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan atau tidak. Di sini banyak sekali yang di bawah 50%, jadi masih di bawah 50%. Bentar, ini betul SI 4B. Kemudian ada juga yang masih 6%, dia mungkin nanti disampaikan ya, kalau hari ini tidak hadir, Dedi Wijaya, itu padahal terakhir aksesnya 22 Maret. 22 Maret udah lama ya, Maret, April, sekarang sudah Mei, sudah 2 bulan. Sama sekali tidak akses. Kemudian rival, bentar yang ini, Rivaldi ya. Delvin Agung Rivaldi, April berarti masih di bulan puasa, ini masih 9%. Kemudian nanti untuk misalnya Fahri Fauzan ya, semoga hari ini hadir. Di sini sih ada successful-nya, aksesnya. Nanti jangan sampai seperti ini, banyak sekali aktivitas yang dilewatkan, karena sekarang sudah pertemuan ke-10, kita tinggal hanya, untuk kegiatan aktivitasnya itu berarti hanya tinggal 5 minggu lagi, karena UAS itu kan beda lagi aktivitasnya, pertemuan ke-16. Pastikan completion-nya itu nanti menjelang UAS atau itu sudah dilaksanakan semuanya. Untuk kehadiran itu kan dapat membantu nilai Anda. Kemudian
juga aturan dari lembaga itu kan 75% minimalnya. Kemudian sama untuk yang lainnya ya, jangan sampai terulang banyak sekali aktivitas yang tidak diselesaikan yang pada akhirnya itu nanti kurang bisa membantu nilai akhir Anda. Karena yang saya sampaikan di awal kan sudah saya sampaikan bahwa kehadiran itu adalah nilai tambah karena untuk tugas, kuis, UTS, dan UAS itu sudah memiliki persentasenya masing-masing. Jadi walaupun hanya nilai tambah sebenarnya akan sangat membantu Anda sekali. Kemudian saya kira seharusnya karena kuliah online ini lebih fleksibel, jadwalnya juga tidak saya paksakan di dalam satu hari di Selasa, misalnya dari 10.30 sampai 12 lebih 10 itu harus sudah selesai. Tapi dalam aktivitas mingguan, saya rasa seharusnya semua bisa dapat mengikuti dengan baik, karena kalaupun misalnya ada yang sambil bekerja, saya yakin tidak 24 jam dalam sehari atau 24 jam dalam seminggu itu bekerja selalu, karena ada waktu istirahat, waktu libur, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah komitmen Anda untuk menyediakan waktu mengikuti perkuliahan online-nya. Jadi sebaik apapun dosen atau lembaga menyediakan atau menyelenggarakan perkuliahan online ini yang menyediakan misalnya video pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, tetapi kalau mahasiswanya memang komitmennya kurang untuk mengikuti kuliah online, ya tetap hasilnya akan tidak memuaskan untuk masing-masing mahasiswanya. Ini hanya untuk mengingatkan lagi ya, supaya nanti tidak sampai ketika hasil akhirnya sudah keluar dan mengecewakan, karena memang sudah selalu saya sampaikan juga tidak ada perbaikan nilai, kemudian tidak ada remedial, karena kuliah online ini jauh lebih fleksibel untuk kegiatannya, tetapi tidak fleksibel di dalam nilai ya. Jadi harap dicatat seperti itu, karena kita memiliki tanggung jawab juga, dan ada rambu-rambunya dalam memberikan nilainya. Nilai itu bukan hanya angka, tapi adalah penilaian menurut kami apakah memang Anda sudah memenuhi kompetensi yang harus didapatkan dari masing-masing mata kuliahnya. Jadi jangan jadikan angka di dalam nilai itu sebagai angka saja, tetapi ada artinya. Memang kompetensinya seperti apa yang dari materi atau dari pembelajaran yang Anda ikuti itu, Anda dapat berhasil menguasai kompetensinya sampai mana, sejauh mana. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini. Saya akhiri. Oh ya, satu lagi, jangan lupa 2 minggu lagi kita jadwal kuis ya. Sama seperti sebelumnya, kuisnya adalah presentasi kelompok. Soalnya sudah bisa diakses di e-learning. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya lagi. Kelompoknya boleh sama atau boleh bentuk yang baru, asalkan pastikan untuk ketua kelasnya atau yang lainnya juga semua anggota kelasnya mendapatkan kelompok. Jangan sampai ada yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya. Saya akhiri, semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.